Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, tentu saja kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk cinta kita kepada sang Nabi adalah banyak membaca sirah sang Nabi yang mulia itu. Dan membaca ini merupakan mega project Islam yang seharusnya menjadi kepedulian kita bersama, menjadi merek kita sebagai seorang muslim. Membaca sirah tentu saja merupakan kewajiban kita setelah membaca Al-Quran, kemudian membaca hadis Rasulullah SAW, dan yang ketiga, pada rank ketiga adalah kita membaca sirah Rasul sebagai usaha agar kita mampu meneladani Nabi yang mulia itu. Pada kesempatan ini saya alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai kesukaan untuk membaca buku, untuk mengoleksi buku, untuk mencerna buku, dan alhamdulillah juga menulis buku. Buku-buku tentang sirah alhamdulillah telah saya kumpulkan, dan sebagian saya baca, tentu saja tidak semuanya, ada dari yang paling awal sampai yang akhir, dari yang produk luar negeri, dari yang produk dalam negeri, produk paling awal sirah, dan seterusnya. Salah satu yang sirah paling awal yang ditulis oleh Ibnu Ishaq adalah Siratu Rasul alaihissalam, yang kemudian ditulis oleh diterjemahkan oleh orang Barat ya ke dalam bahasa Inggris menjadi berjudul The Life of Muhammad. The Life of Muhammad ini juga pernah ditulis oleh seorang ulama besar Muslim, seorang sejarawan dari Mesir bernama Hussein Haikal, yang judulnya juga adalah The Life of Muhammad, yang dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab judulnya adalah Hayatu Muhammad. Kemudian setelah itu ada buku yang kedua yang ditulis oleh seorang ulama yang merupakan catatan kaki terhadap apa yang ada di Ibnu Ishaq. Judulnya adalah As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, yang ada annotate-nya, ada catatan koreksi terhadap karya besar ulama tadi, yakni Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala, yang tapi kemudian yang lebih terkenal adalah buku Ibnu Hisham yang merupakan induk dari sirah Nabawiyah yang kemudian melahirkan karya-karya baru setelah itu. Dan alhamdulillah untuk yang ini, untuk sirah Nabawiyah, saya berhasil menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang kemudian menjadi buku ini, yaitu Ibnu Hisham ke Sirah Nabawiyah, yang tebalnya sekitar 800 kurang, ya 800 kurang sedikit, sekitar ada pada 768. Alhamdulillah karya ini telah terbit sekitar 10 edisi yang diterbitkan oleh Akbar Media. Kemudian ada karya-karya lain seperti misalnya As-Sirah Nabawiyah, juga ditulis oleh ulama kontemporer, seorang ulama berasal dari Libya, dia bernama Profesor Dr. Muhammad Ali As-Salabi, yang banyak juga menulis buku-buku tentang riwayat para sahabat, kemudian para khalifah, yang beliau sangat dikenal seorang yang sejarawan dan historian yang sangat luar biasa, yang membahas tentang sirah
atau perjalanan hidup Rasul, kemudian Hayatu Khulafa, kemudian Hayatul Khulafa Ar-Rasyidin. Ada buku yang juga tidak kalah luar biasanya ditulis oleh Qadi Iyad yang judulnya adalah Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Yang ini buku terjemahannya. Buku ini sangat luar biasa untuk kita kaji karena berbeda dengan buku-buku lain. Ini banyak berbincang bagaimana tentang dialog-dialog yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Kemudian ada buku Dalailun Nubuwah, ini tentang dalil-dalil atau tanda-tanda kenabian yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Buku yang sangat-sangat tepat untuk kita baca agar kita banyak mengerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pula buku yang ditulis oleh seorang Yahudiah, dia seorang perempuan Yahudi, namanya adalah Leslie Hazelton. Ini penulisnya, beliau adalah seorang Yahudi yang agak objektif menilai Rasulullah SAW, berjudul The First Muslim, The Story of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditulis oleh Leslie Hazelton, seorang wartawan yang berada di Israel, yang kemudian menulis buku-buku tentang Islam. Ada juga buku yang pernah mendapat hadiah sirah terbaik, ini ditulis oleh Al-Mubarakfuri, seorang ahli sirah yang berasal dari India. Judulnya adalah Ar-Rahiqul Maktum, yang sangat direkomendasi untuk kita baca sebagaimana buku-buku sebelumnya. Ada juga buku Muhammad My Hero atau Hayatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh seorang penggerak dakwah dari Asia Selatan, dari India tepatnya, yakni Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, yang beliau adalah penggerak dari jamaah tabligh yang berasal dari India. Kemudian ada buku juga ditulis oleh sebuah novel biografi yang ditulis oleh Tazaro Gika, ya, yang kemudian dia menulis tiga serial tentang Nabi Muhammad SAW, ada lelaki penggenggam hujan dan seterusnya. Yang ini yang punya adalah lelaki penggenggam hujan. Kemudian ada sirah lain yang juga tak kalah menariknya, adalah buku biografi Rasulullah SAW, sebuah studi analisis berdasarkan sumber-sumber otentik dan ditulis oleh Dr. Mahdi Rizqullah. Ini diterbitkan oleh Christie Press. Ini juga bisa kita baca untuk mengkayakan khazanah dan pengertian kita, pemahaman kita tentang Rasul, agar kita lebih mantap untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga Muhammad Sang Teladan, ini ditulis oleh Asy-Syarqawi, Abdurrahman Asy-Syarqawi, dia penulis dari Mesir, yang bentuknya adalah novel, ya, seperti novel. Beliau tidak mencantumkan referennya, tetapi beliau mengambil inspirasi dari sejarah Rasulullah SAW yang kemudian beliau jadikan sebagai novel sejarah atau novel sirah. Ada buku yang ditulis oleh ini Martin Lings, beliau kemudian mengganti nama menjadi Sirajuddin. Beliau adalah penulis dari Barat, ya, awalnya seorang orientalis kemudian masuk Islam. Beliau menulis Muhammad, his life based on the early sources. Muhammad yang berdasarkan pada sumber-sumber awal yang ditulis oleh Martin Lings, yang alhamdulillah ada terjemahannya untuk buku ini. Kemudian ada buku Al-Anwar Al-Muhammadiyah Minal Mawahib Al-Ladiniyah yang ditulis Al-Qadi Asy-Syaikh Yusuf Ibnu Ismail An-Nabhani yang wafat pada tahun 1350 Hijriah. Ini bukunya. Ini sangat baik untuk kita baca karena beliau selain mengutarakan tapi juga berdasarkan hadis-hadis Rasul yang beliau tulis di buku ini.
Kemudian ada buku yang sangat luar biasa ditulis oleh ulama India bernama Abul Hasan Ali Al-Hasan Nadawi, pendiri Nadwa ulama di yang kemudian karena beliau pendiri Nadwa ulama di India, maka sering disebut sebagai An-Nadawi yang maknanya adalah ulama pendiri Nahdlatul Ulama di Lucknow yang saat ini aja ada perguruan tingginya. Kemudian ada Siratul Rasul, ini ditulis oleh seorang ulama yang berasal dari Mesir. Beliau bernama Syekh Muhammad Al-Misri, yang beliau menyatakan sebagai jam'un wa tartib. Ya, jadi beliau mengumpulkan kemudian meramu Sirah Rasul alaihissalam yang kemudian menjadi Siratul Rasul yang hampir sama dengan sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisham yang saya sebutkan tadi. Ada juga buku Atlas on the Prophet's Biography, Places, Nation, and Landmarks. Ini ditulis oleh seorang yang dikompil oleh Dr. Shauki Abu Khalil, diterbitkan Darussalam Saudi. Ini The Atlas on the Prophet's Biographies. Ini penting untuk kita baca karena kita akan tahu peta dari mana perjalanan Rasulullah SAW, di mana beliau dilahirkan, kemudian tempat-tempat di mana beliau singgah, kemudian perjalanan Salman Al-Farisi, kemudian The Christian of Najran dan lain-lain. Ini sebenarnya dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kemudian ada buku yang sebenarnya tidak kalah pentingnya, bahkan ini kita rekomendasikan untuk dibaca, tapi buku ini pernah terbit di awal-awal ini terbit terbit oleh Bulan Bintang tahun edisi terakhir adalah tahun 993, ditulis oleh ulama besar kita Kiai Haji Munawwar Khalil. Judulnya adalah Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW yang berjilid-jilid, ya, sampai ini yang saya punya ada sampai 9 jilid. Kemudian ini terjemahan Ibnu Ishaq tadi itu yang saya bacakan. Nah, ini Sirah Ibnu Ishaq dalam terjemahan bahasa Indonesia jilid 1 dan jilid 2. Pemirsa rahimakumullah, saya sampaikan ini untuk menginspirasi agar kita suka membaca karya ulama kita, kemudian bagaimana mereka melihat Rasulullah SAW dari berbagai sisinya, ya, dari berbagai angle, dari berbagai karakter yang beliau tangkap dari apa yang dilakukan Rasul, menjadi perilaku beliau, agar anak-anak kita dan kita sendiri mudah untuk mencerna bagaimana contoh dan teladan Rasulullah SAW. Ada Siratul Khatimil Mursalin yang ditulis oleh ulama sekarang, ya, ini Mundzul Milad wa Hattal Mamat. Ini karya ulama kita yang bentuknya adalah tanya jawab antara orang tua di dalam buku ini dibentuk dalam bentuk tanya jawab antara orang tua dan anaknya yang kemudian dijawab oleh orang tua. Ini baik untuk kita. Ini belum ada terjemahannya, ya, suatu saat mungkin kita bisa terjemahkan. Kemudian ada buku Rawa'i Sirah yang ditulis oleh Dr. Ayat Al-Qarni, yang penulis buku La Tahzan yang saya terjemahkan, yang saat ini beliau lagi sakit, lagi kena COVID. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Judulnya adalah Rawa'i Sirah yang ditulis oleh Dr. Ayat Al-Qarni. Kemudian ada juga buku pribadi Muhammad mengenal Nabi lebih dekat yang ditulis oleh Dr. Nizar Abazah, penulis buku Bilik-bilik Cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbitkan oleh Zaman. Kemudian pemirsa rahimakumullah, ada juga buku Muhammad Sang Utusan. Ini ditulis oleh seorang novelis kelas kakap berasal dari Mesir. Beliau bernama Najib Al-Kalani, penulis buku Adra Jakarta, yakni perawan-perawan Jakarta. Kemudian Layali Turkistan, penulis buku novel malam-malam di Turkistan.
Ini ditulis oleh beliau dalam bentuk novel yang sangat indah sebagaimana ditulis oleh Asy-Syarqawi tadi. Kemudian pemirsa rahimakumullah, ada juga buku Abbas Mahmud Al-Laqat. Beliau yang menulis buku-buku tentang kejeniusan Abqariyatu Muhammad, kemudian Abqariyatu Abu Bakar, kemudian Abqariyatu Omar, Abqariyatu Osman, Abqariyatu Ali dan seterusnya. Beliau adalah sutradara dari film yang sangat terkenal yang judulnya adalah Risalah, yang kemudian dalam bahasa Inggris berjudul menjadi The Message. Ini Abbas Mahmud Al-Laqat. Kemudian ada juga ini penulis yang sangat terkenal, dan beliau berasal dari awalnya adalah seorang biarawati ya, kemudian ternyata tatkala meneliti Islam kemudian meneliti agama-agama lain, beliau ini Karen Armstrong dia kemudian menyebut dirinya sebagai freelance monoteis freelance, yang saya tidak mengerti apa yang dia maksud ya. Artinya dia mengakui keesaan Tuhan tapi tidak berafiliasi pada agama tertentu, yang judulnya adalah Story of Islam, diterbitkan oleh Islam a Short History yang diterbitkan oleh Mizan. Ada juga seorang yang berasal dari Jerman, beliau bernama Anne Schmel, yang beberapa kali juga datang ke sini. Ini juga diterbitkan oleh Mizan. Judulnya adalah And Muhammad is his messenger, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dia adalah orang yang sangat menguasai bahasa Arab, kemudian bahasa Urdu, kemudian bahasa Turki, kemudian tentu saja bahasa Jerman, kemudian bahasa Inggris, dan beberapa bahasa dunia. Dan disebutkan bahwa beliau mencapai gelar profesor dalam usia yang sangat muda. Bahkan ditengarai bahwa Anne Schmel cukup banyak membaca, menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai sekarang Anne Schmel tidak menyatakan keislamannya, sebagaimana juga Karl Armstrong tidak menyatakan keislamannya. Kemudian ada ini judulnya adalah Muhammad Sang Yatim, yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Sami Said. Ini buku baru diterbitkan. Ini ulama masa kini dan ulama kontemporer. Kemudian ada buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini sangat luar biasa Sirah Nabawiyah ini, karena beliau berbeda dengan ulama lain. Beliau mengambil ibrah dari apa yang beliau tangkap dari bacaan sirah yang dibacanya. Pemirsa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan tentang buku-buku yang sempat saya ambil pagi ini, hanya untuk menginspirasi bagaimana kita bisa dekat dengan sang Nabi. Ya, banyak buku-buku lain yang bisa kita baca, tapi induk dari sirah itu adalah apa yang ditulis oleh Ibnu Hisham, ditulis oleh Ibnu Ishaq, kemudian ada tadi Ar-Rahiqul Maktum, ada kelengkapan tarikh yang ditulis oleh Kiai Munawwar Khalil, dan buku An-Nadawi, dan buku-buku lain yang bisa kita baca. Apapun, saya tidak temukan, saya cari-cari buku Asy-Syama'il Muhammadiyah, baik dalam terjemahannya atau dalam buku aslinya. Ada juga buku Sirah Nabawiyah, Durusun wa Ibar, yang ditulis oleh ulama Syria, yaitu Asy-Syibai, yang sangat juga luar biasa untuk kita bisa baca. Apa yang saya sampaikan pada pagi ini hanya untuk menginspirasi bahwa kita perlu banyak membaca, perlu banyak merenungkan, perlu banyak mengakses buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita, baik yang klasik ataupun yang modern, baik yang ditulis oleh orang-orang non-muslim sebagaimana ditulis oleh Karl Armstrong, kemudian ditulis oleh Anne Schmel, kemudian atau orang orientalis yang kemudian masuk Islam, yang ditulis oleh Martin Links, atau juga ulama-ulama kita, ya ulama-ulama muslim, sebab dalam sirah itu pasti ada apa yang kita dapat hikmahnya
terutama kalau ditulis oleh ulama-ulama kita sendiri ataupun ditulis oleh orang-orang di luar kalangan Muslim. Bahkan ada buku yang 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah yang ditulis oleh Michael Hart. Bukunya ada di dalam, saya tidak sempat baca, tidak sempat bawa ke tempat ini, dan buku itu dibelikan oleh ayah saya pada tahun 82 pada saat pertama kali diterjemahkan oleh Mahbub Junaidi, seorang sastrawan yang sangat luar biasa pada saat itu. Buku itu dibelikan pada saat saya SMP, pada saat mondok di Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan Madura, dan saya minta kepada beliau, kepada ayah saya, untuk membelikan buku yang judulnya adalah 100 orang paling berpengaruh di dunia ya, dalam sejarah. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini berkenaan dengan Maulid Rasul. Sebagai kecintaan kita, minimal di rumah kita ada buku sirah yang representatif untuk kita baca, untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cari cahayanya, kita cari hikmahnya, kita cari jauharnya, kita cari pendar-pendar hikmah, pendar-pendar kebaikan yang ada dalam kehidupan Rasul alaihissalam. Syukran, terima kasih para pemirsa. Semoga kita menjadi umat Muhammad yang mencinta Rasul dalam makna yang sebenarnya, dalam bacaan-bacaan kita, dalam perilaku kita, dalam tindakan kita, sehingga kita betul-betul menjadi umat Muhammad yang menjalani apa yang pernah diperintahkan Rasul dan menjauhi apa yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.